Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fizna, silakan pimpin doanya. Ya, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita setelah selesai membaca doa, pada pembelajaran kali ini ada baiknya sebelum kita belajar, kita tetap semangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita masuk pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, kelas 5 SD, pembelajaran 1. Di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan. Siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang terakhir, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Kemudian kita mengamati ada 3 gambar di sini ya. Langsung kita jawab pertanyaannya. Gambar yang pertama sebelah kanan itu ada yang sedang menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari. Yang kedua ada gambar padi yang sedang dididihkan airnya di atas kompor yang ada apinya. Yang ketiga, ada yang sedang menghangatkan badannya dengan panas bumi. Pertanyaan pertama, mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Ada yang bisa jawab? Karena adanya panas dari matahari, Ibu. Ya, betul, karena matahari itu adalah sumber energi panas. Yang kedua, apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Mendidih, Ibu. Ya, betul sekali. Air di dalam panci itu mendidih. Nah, di sini kita masuk pada materi bacaan. Kita membacanya secara bergantian ya. Yang pertama, anak Ibu Yulia, silakan memulai. Nanti Ibu bilang stop, lanjut di orang kedua ya. Silakan. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Stop. Oke, lanjutkan ke Wiwin. Silakan dilanjutkan. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Stop. Silakan Fizna dilanjutkan. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Stop. Ini Silakan. panas. Bisa disambung. Disambung bacaan dari Fizna. Baik, Bu. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda.
Energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Stop. Kartini, disambung. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Baik, kita telah selesai membacakan teks bacaan secara bergantian. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan ini secara bersama-sama. Yang pertama, nanti yang menjawab Ibu tunjuk ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Silakan anak Ibu Lisa jawab. Baik, Ibu. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas, Ibu. Ya, tepat sekali jawabannya. Yang kedua, sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Anak Ibu Yulia, silakan dijawab. Matahari dan api adalah sumber energi panas, Bu. Ya, betul. Selain matahari dan api, di panas bumi dan juga nuklir itu adalah sumber energi panas ya, anak-anak. Yang ketiga, manfaat apa saja yang didapat makhluk hidup dari matahari? Silakan anak Ibu Kartini menjawab pertanyaan nomor 3. Itu dia bisa menghasilkan oksigen makanan dalam makhluk hidup. Oke, ada yang bisa menambahkan? Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Manfaat matahari juga dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Ya, tepat sekali jawabannya ya. Nah, di sini kita akan mengisi jawaban ini dari teks yang sudah kita baca terlebih dahulu tadi. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Ada yang bisa jawab? Sumber energi panas, Ibu. Ya, bagus. Bagus jawabannya. Yang kedua, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci itu adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Paragraf nomor 1 ini Ibu contohkan. Kata kuncinya yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Paragraf yang kedua, ada yang bisa jawab? Bisa, Ibu. Ya, Lisa silahkan. Paragraf kedua itu isinya adalah kegunaan matahari. Ya, betul. Itu adalah kata kuncinya. Yang ketiga, paragraf ketiga siapa? Saya, Ibu. Ya, silakan. Cara menghasilkan energi panas, Ibu. Ya, betul. Paragraf yang keempat, siapa yang mau jawab? Lisa, Ibu. Ya, Lisa, silakan. Asal mula api. Ya, setelah kita menentukan kata-kata kuncinya, kita simpulkan teks bacaannya. Silakan anak Ibu Yulia, simpulkan teks bacaannya. Kesimpulannya adalah sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Ya, betul. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ini secara bergantian.
Fizna, silakan kegiatan pertama. Kegiatan pertama, menanak nasi. Alat yang digunakan, panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah Ada Ibu. api dari kompor. Kemudian alat yang digunakan kedua adalah alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Jawaban Fizna baik sekali. Silakan kita lanjutkan pada kegiatan yang kedua. Oke, sekarang anak Ibu Wiwin, kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua yaitu memperbaiki alat elektronik. Alat yang digunakan ada solder listrik. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Alat yang kedua ada solder uap. Sumber energi panas yang digunakan juga listrik, Ibu. Ya, tepat sekali. Yang ketiga, Yulia, silakan dijawab. Kegiatan menyetrika baju. Alat yang digunakan adalah setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Yang kedua, alat yang digunakan adalah setrika arang. Sumber energi panas yang digunakan adalah api. Ya, tepat sekali. Lisa, jawab yang keempat. Kegiatannya memasak air. Alat yang digunakan panci dan kompor, ketel listrik, Ya, sumber energi panas yang digunakan api dari kompor dan listrik. ya betul sekali. Tunggu ya, Ibu catat dulu. Baiklah, ini adalah jawaban dari anak-anak Ibu tadi yang sangat tepat sekali ya. Baiklah, berarti kalian menyimak ya apa yang Ibu jelaskan dari tadi. Yang terakhir kita jawab pertanyaan refleksi. Ini Ibu akan meminta anak-anak Ibu menurut pendapat kalian masing-masing ya. Apa saja hal menarik yang kamu perhatikan sepanjang pembelajaran tadi? Oh, yang mau silakan. Siapa? Fizna, Bu. Ya, silakan. Hal menariknya adalah kita tahu bahwa zaman dahulu nenek moyang menggunakan batu untuk menghasilkan api. Ya, betul. Itu menarik sekali ya. Yang kedua, adakah hal-hal yang mengesankan yang pernah kamu alami saat melihat langsung sumber energi? Misalkan kalian pernah melihat matahari yang sangat indah. Ada yang lain? Pakaian yang dijemur bisa kering, Ibu. Ya, kan kita langsung berinteraksi dengan energi panas matahari ya. Oke, baiklah. Setelah kita menjawab pertanyaan kegiatan refleksi, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur ya, Nak. Dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan anak Ibu Wiwin baca doa setelah belajar. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.